ilmu itu ada yang berdasar disiplin. Disiplin itu ya karena itu yang kita ketahui atau itu yang dipakai. Misalnya nasoro yang suruh unsur, berarti unsur fi'il apa? Amar. Tapi ini ada problem ketika kalimat itu kita peruntukkan untuk Allah. Masa iya kita memerintahkan Allah? Ya seorang lagi ya. Amar saja kan perintah. Di mana-mana perintah itu dari atas ke bawah. Apa dari atas ke bawah? Ini problemnya kan kata itu mau kita terapkan untuk Allah. Kan tidak mungkin kita katakan apa? Amar. Maka ini disebut beberapa sewot keluar dari aslinya. Makanya yang untuk ke Allah kita sebut doa. Apa? Kita sebut doa. Doa itu permohonan. Apa? Permohonan. Karena tidak mungkin untuk Allah kita katakan amar atau perintah. Masa kamu bilang Allah sudah saya perintahkan atina fid dunya hasanah, kan tidak mungkin. Ya itu termasuk ya yang disebut kadang-kadang sewot-sewot itu keluar dari makna aslinya. Pertama yang dicontohkan adalah doa. Pertama dicontohkan adalah doa. Karena doa enggak meskipun, tapi kalau kita ditanya auzi itu fi'il apa? Ya, kita jawab fi'il amar karena memang fi'ilnya. Tapi kita jawab amar itu memang secara profesional ya memang auzi itu fi'il amar. Tapi penerapan kita, hubungan kita dengan Allah tentu itu kita sebut doa. Ya karena agak mungkin kita merintahkan Allah. Dan itu sah. Jadi ada beberapa kata yang tunggal tapi mau tidak mau maknanya itu mustarok. Mau tidak mau. Misalnya gini, sholawat misalnya. Sholawat itu Allah itu pemberi. Ya sudah, sholat minallahi ar-rahmah wa ta'zim. Tapi dari kita doa. Karena tidak mungkin kita menambahi kehormatannya Kanjeng Nabi. Sama-sama katanya apa? As-sos. Ya terus yang kedua tamani. Tamani kayak kakang halu itu, halusinasi itu namanya apa tamani. Rasa diterangkan ngayal apa? Ngayal. Bayangkan kamu nanti jadi kiai besar untuk disuani presiden itu ngayal. Yang mesti naik tua suani Israel itu. Dosa aneh-aneh. Terus tahdid. Nah tahdid itu ini penting. Yang paling penting dari sekian yang keluar itu tahdid. Kenapa saya katakan paling penting? Amar itu artinya kan perintah. Perintah itu kan harus dilaksanakan. Masa iya Allah memerintahkan kita malu masih tum silahkan lakukan semau gue, semau antum, semau kamu. Sing nyabu ya nyabu, sing ngefly biar kan kacau. Makanya saya kalau ngaji di Kudus di mana-mana bilang kalau ingin belajar ilmu itu cari sisi ekstrimnya. Itu kalau salah kelihatan. Ya dengerin ya, kalau salah itu apa? Misalnya gini, kamu belajar amar. Amar itu apa? Perintah. Perintah itu apa? Keinginan Allah melakukan perintah itu ya, keinginan Allah melakukan. Dan sekarang kalau malu masih itu kamu maknani amar sebagai makna amar. Berarti Allah menyuruh kita melakukan apapun yang kita ingin. Kepen rasubuh, kepen ngefly, lefeu halakatin agama ini pasti apa? Hancur. Makanya kita tahu ada amar yang keluar dari mana amar termasuk tahdid. Torojo tahdid itu melulu. Berarti malu masih itu ibaraton anwadu fillah. Allah itu agak murka. Makanya terus melulu mentahdid. Wes lakoni sak karepmu. Karena saya dengan kamu sudah ada urusan. Jadi itu sudah bentuk khotob. Tapi andaikan kamu lakukan masyitum ya masalah besar. Yaitu bab-bab tersulit di balaghah karena kita tidak pernah ngerti muradul mutakallim. Napa muradul? Makanya sementing kita tahu ada amar yang malah kalau dilakukan masalah. Disebut tahdid, apa disebut tahdid. Ya jadi bab ini yang mendesak kita tahu adalah amar untuk tahdid. Kalau tajis itu tidak penting. Hanya gak penting itu ya enggak fatal lah. Kalau yang fatal itu memang tahdid tahdid. Misalnya Nabi ngendikan idza lam tastahi fasna masyita. Kan enggak mungkin Nabi mengajari kita fasna masyita, lakukan yang kamu inginkan. Orang-orang fasik tentu keinginannya maksiat. Masa iya Nabi menyuruh apa? Maksiat. Ya malu masyitum al-fusak wal kufar wal juhal itu pasti ingin melakukan apa saja yang diinginkan. Terus dalil Allah membolehkan kita nyabu. Biqauli ta'ala i'malu masyitum. Wah. Lalakatin apa? Makanya saya sering bilang ya, kalau kamu ingin serius nekuni ilmu itu cari sisi ekstrimnya.
Itu pasti terus kelihatan, kalau nggak tahu itu fatal. Saya beri contoh, misalnya sakta, saya ini kan nekuni kiroam. Kenapa ada sakta? Karena kalau nggak ada sakta itu fatal. Coba sekarang jangan-jangan ya. Alhamdulillah alladzi anzala ala abdihil kitab. Allah itu yang menurunkan kitab Al-Qur'an. Walam yajhalan ora gawe sapa Allah lahu lil kitab. Ora gawe iwajan ing bengkok. Terus kamu udah sakta. Qayiman ya ora gawe ing jejeg. Kan ya setengah kafir. Karena Allah itu tidak bikin Quran, tidak bikin bengkok, ya bikin jejeg. Berarti semi-semi ya nih. Ya agak bengkok, agak jejeg. Itu fatal betul. Artinya gini, kenapa sih ada sakta dan kenapa kita harus baca sakta? Kalau di sakta itu kelihatan al maknal murad. Misalnya gini ya, saya contohkan paling gampang bahasa Jawa. Cong, saya jangan belikan sate, pecel, rawon. Itu semuanya mamnuat karena diomongkan secara langsung, mutawaliyah. Saya jangan belikan sate, rawon, gudeg. Dibaca langsung tuh pasti semuanya mamnuat, semuanya dilarang. Tapi kalau di sakta itu beda. Jong, saya jangan belikan sate, rawon, mandek, gudeg. Mana nih belikan saja gudeg. Karena di sakta, apa? Di sakta. Di sakta itu ada semacam mafhum yang lain karena ada jeda. Ada mafhum yang lain karena ada apa? Jeda. Berarti gini artinya, Allah itu tidak bikin Quran itu iwajan bengkok. Terus kita diam, maknanya ra bengkok itu baik. Jadi itu pentingnya ilmu. Artinya apa? Yang tidak mensakta itu masalah besar. Sama aja tadi mengatakan ojo belikan apa sate, rawon, gudeg. Pasti ini semuanya mamnuat. Kalau dibaca beruntun maknanya apa? Tapi kalau berjeda, jeda ini yang menjadikan al-madkur akhiron tidak sama dengan yang depan. Paham ya? Terus ada lagi yang di Yasin. Ketika orang dibangkitkan dari kubur, ya, wa nufikha fi satrusih dibangkitkan dari kubur, terus qalu ya wailana mam ta'atana. Ya, ketika orang dibangkitkan dari kubur itu qalu mam ta'atana mim marqadina. Yang membangkitkan kami dari kuburan itu apa? Dari kuburan, dari barzah ini siapa? Man te sapa iku ba'atsana ngekno sapa man ing kita mim marqadina saking kuburan kita. Terus sakta ya kan? Apa? Sakta. Hadza ma'adur rahman, hadza utawi ikilah ba'tsu. Iku ma perkara wa'ada kang janji wis jajeni. Hadza ma'adur rahman. Itu kelihatan kenapa harus sakta. Karena kalau tidak disakta itu tidak ada bedanya qailnya siapa. Berkahnya disakta kita ngerti. Mam ba'asana mim marqadina itu qaulul mustafhim. Apa qaulul mustafhim? Omongannya orang atau kata-kata orang yang tanya, sing nangekno aku iku sapa? Terus wonten qaulul mujawib, Allah menjawab atau malaikat. Kowe tani ngene iki wis keputusane Allah, hadza ma wa'adur rahman wa sadaqal mursal. Kalau udah ada sakta, misalnya sampean bayangno wong alim wong Arab. Ki bayangno wong Arab ngalim mesti ora pesek ini ganteng lah, terus di dhuwit Muhammad bin Salman. Itu mesti ngerti aneh kan misalnya kata-kata itu dibaca langsung. Mamba'asana mim marqadina dama itu aneh. Sing nangek aku sapa sing nangekno ngene kan lucu kan ngomong-ngomong dhewe dijawab-jawab dhewe. Sapa sing teko pang sing teko Zaid, sapa sing lagi teko Zaid kan bingung. Supaya ada perbedaan antara qaulus sa'il atau qaulul mustafhim, mamba'asana mim marqadina. Itu jelas qaulus sa'il. Apa qaulus sa'il penanya. Terus ada qaulul mujawib. Terus disakta. Ada pertanyaan sing nangekno aku sapa, yang membangkitkan saya siapa? Kami siapa? Terus dijawab, hadza ma wa'ada. Semua itu karena janji Allah. Dan terus kepenak. Berkahnya apa? Sakta. Artinya siapapun yang belajar sakta dan mengkaji yang saya utarakan ini pasti terus ngerti pentingnya sakta. Karena laula sakta itu mesti rusak secara makna. Karena menyatukan qaulus sa'il atau qaulul mustafhim dengan qaulul mujawid. Paham ya?
Jokoyo kiai desa, gue kan harus belajar dari ini serta kiai desa. Bah kenapa mandek? Jari guru nih ngono, santri kagak takok kualat. Itu kan hindari ora iso jawab. Jadi sebenarnya itu wah anggar ngancam-ngancam kualat berarti ilmu nera cukup ya andalannya ngancam apa? Kualat. Sebetulnya itu bisa dilogika. Kenapa sih harus ada nopo? Sakta. Karena misalnya tadi walam yaj'al lahu iwajan qayyiman. Kalau kamu baca langsung itu ada tasallutul amil ala qayyiman. No, tasallutul amil ala qayyiman. Jadi ditakutkan amil lam yaj'al itu mengenai kata nopo? Qayyiman. Tapi kalau di sakta itu beda. Di sakta itu menjadi apa? Beda. Misalnya lam yakun zaidun qayyiman. Mandek. Terus setelah jeda kamu bilang qaidan. Karena qaidan bukan lam yakun qaidan. Ya coba kamu rasakan, makanya bayangkan kamu itu di adzakus salim, punya kepekaan ilmiah. Nanti kelihatan. Lam yakun zaidun qaiman wa qaidan. Kamu pertanyaannya mesti kelihatan. Lam yakun zaidun aliman wa sakhiyan, mesti semuanya dinafikan. Zaid ya tidak, alim ya tidak, dermawan. Dia orang ganteng ya suara keren. Tapi kalau di sakta itu beda. Lam yakun zaidun aliman. Sakta, terus diam, setelah satu jeda, sakhian, dia itu tidak alim. Sakhian tapi balkana, sakhian, orang alim tapi lomo. Jadi berkahnya jeda ini tidak ada tasallutul alim, apa? Tidak ada tasallutul amil, apa? Tidak ada tasallutul amil. Paham ya? Nah, kira-kira ngoten, teng tahdid nggih ngoten. Kalau kamu maknani amar, dan ini makna yang benar, amar itu apa? Keinginan amir supaya sesuatu itu dilakukan. Keinginannya yang memerintah kalau sesuatu itu harus dilakukan. Betapa fatalnya kalau itu diterapkan untuk ikmalu. Masih itu. Berarti kita disuruh melakukan apa saja yang kita, kan bahaya betul. Maka terus musonnya bilang ada beberapa sewa tamar yang nggak boleh dimaknani amar. Tapi memiliki maknani apa tak? Ya clear, ini pentingnya ngaji. Jadi ngaji balaghah itu untuk memastikan kita maknani Quran itu secara baik dan benar. Karena bagaimanapun Quran itu dilugatkan secara lugat ngikuti wa innahu apa sebutnya subhanahu wa ta'ala tanzilun nazala fi ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin bilisanin arabiyyin mubin. Apa bilisanin arabiyyin mubin. Jadi kita nganalisis Quran ya pakai nahwu, pakai balaghah, pakai istimalul arab, pakai apa istimalul, sehingga nggak boleh kita maknani Quran pakai letter luck, pakai lafzi itu tidak bisa. Kalau pakai lafzi ya kacau semua. Ya kacau kan, misalnya kamu maknani wa ma qadaru wa haqqa qadrihi wal ardu jami'an qabdatu, bumi digenggam Allah, wa samawati matwiyatum biyaminil, langit diperkes Allah, kan kacau. Nanti bisa mujassimah, kamu termasuk orang meyakini Allah itu berjisim, jadi Wahabi. Tapi berkahnya ada takwil, misalnya yadun ibaratun anil kudroh, nama yadun ibaratun anil kudroh. Ya misalnya tangan presiden ada di mana-mana, kan bukan tangan fisik, tapi kekuasaannya presiden ada di mana. Itu kan lazim saja di lugat istimalul yad, di makna apa? Kudroh. Nah, memperlakukan Quran juga gitu, bilisanin Arabi, ya bilisanin. Jadi kita tahu ikmalu masyitum sebenarnya saya tamar, tapi maknanya apa? Tahdid. Jadi falaisal murad al iktimar bi qauli ta'ala ikmalu masyitum baina wal murad at tahdid, apa? Nggih, ngoten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.